Shalom semuanya, kita kembali lagi dalam sesi kita. Hari ini kita akan berbicara tentang mitos dalam pacaran. Mengapa kita perlu ngomong ini? Karena pasti di antara teman-teman itu yang masih percaya kepada mitos-mitos ini. Dan juga saya pengen disclaimer dulu bahwa ini adalah pengajaran dari firman Tuhan. Atau bisa lebih tepatnya adalah ini adalah pandangan sebagai orang Kristen. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin non-Kristen, silakan saja percaya kepada sesuai dengan agamamu. Kalau mau percaya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke? Tapi terkhusus kamu yang Kristen bisa berfokus kepada firman Tuhan ya. Tapi kalau kamu yang non-Kristen silakan juga boleh. Oke? Kita langsung saja buka di 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya bacakan dulu semua. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena memang mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Nah ini dia, di sini Paulus mengatakan kepada Timotius yang dia akan menjadi seorang gembala yang luar biasa, mengatakan, tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Mengapa perlu demikian? Ini saya sekali lagi disclaimer bahwa ini pandangan sebagai orang Kristen. Orang Kristen pun juga saya tidak mewajibkan kalian untuk ikut, karena kan setiap Kristen juga mungkin doktrinnya berbeda-beda. Tapi ini yang saya percayai dan ini yang saya cari tentang firman Tuhan ini, sebuah pewahyuan yang dalam, ya. Dan banyak sekali mitos-mitos yang ada di dalam dunia ini, di dalam pacaran. Tapi saya akan ambil 3 saja supaya mempersingkat waktu. Nah, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu kenapa kita perlu menjauhi ini, karena hidup kita itu di tangan Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita tidak perlu lagi percaya akan apa yang dunia katakan. Dibilang seperti itu bukan berarti kita tidak perlu pengetahuan, kita nggak perlu belajar matematika dan lain sebagainya. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi supaya kita itu jangan sampai karena kita ingin mengikuti cara dunia atau kita pengen mengikuti tren, kita meninggalkan firman Tuhan. Belum lama juga saya pernah membuat sebuah video tentang menikah dengan adat. Salah satunya itu saya menjelaskan sedikit tentang adat istiadat di situ, ya. Nah, tapi ada 3 di sini yang perlu kita tahu dan biasanya orang percaya. Yang pertama adalah di dalam mitos dalam pacaran itu percaya akan tanggal keberuntungan. Tanggal keberuntungan ini juga bisa mungkin tanggal lahir atau bulan atau hal-hal yang lain. Percaya kalau nanti kalau gue tanggalnya tanggal 1 dengan tanggal 5 gue pasti ada hoki. Gue pasti akan ada begini, akan ada begitu. Pasti akan langgeng atau apa. Enggak seperti itu. Mitos seperti ini kita tidak boleh percaya sebagai orang Kristen. Apalagi anak-anak muda. Kenapa? Karena pacaran kita benar atau tidak, itu tergantung kita dekat sama Tuhan atau tidak. Dan cara melakukan firman Tuhannya. Karena tidak sedikit juga kalau kita lihat, orang yang percaya kepada mitos-mitos itu, belum tentu mereka benar semua loh. Belum tentu. Ya. Jadi kita tidak perlu memakai percaya akan tanggal-tanggal tertentu atau percaya kepada angka-angka. Semua angka itu adalah milik Tuhan. Termasuk angka 666 itu juga punya Tuhan. Tapi kenapa dipakai sama iblis? Karena Tuhan izinkan. Karena setiap orang yang berada di dalam Yesus, dia mau pakai angka apapun, asal Yesus yang ada di dalam dirinya atau yang ada di pihaknya. Seperti firman Tuhan mengatakan, bila Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jadi dia mau angkanya apapun itu, mau tanggal apapun itu, kalau kamu dekat kepada Yesus, siapapun itu perempuan, jangan terpengaruh karena tanggal, karena bulan, atau karena tahunnya gimana. Itu semua tidak ada faedahnya. Kalau kita bandingkan dengan firman Tuhan, makanya dikatakan apa? Latihlah dirimu beribadah. Makanya bosan-bosannya kita ibadah di hari Minggu, atau kita ikut komsel, atau di gereja saya disebutnya dengan my group, tetap kita perlu. Kenapa? Dari situlah kamu akan diasah sama Roh Kudus. Makanya di sini dikatakan apa? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah ini berguna dalam segala hal. Segala hal loh.
Artinya adalah ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita dapat sesuatu atau tidak, yang jelas adalah kita punya jaminan di dalam masa hidup ini pasti dipegang oleh Tuhan Yesus. Itu udah pasti, apalagi kalau kita nggak percaya akan tanggal-tanggal tertentu. Bukan berarti begini loh ya, bukan berarti kita tidak boleh memakai tanggal cantik. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang mau menikah di tanggal 22 bulan 2 tahun 22, it's okay, nggak apa-apa. Tapi yang dimasukkan di sini adalah jangan percaya kalau nanti ini tanggal ini, waduh, ini hokinya nggak ada, ini jadi kutuk, ini jadi apa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Karena Tuhan Yesus sendiri, coba kita lihat di Alkitab, dia merobohkan Yeriko. Bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko itu dengan 13 kali, bukan 14. Bagi dunia angka 13 itu adalah angka sial, bukan? Tapi bagi Tuhan atau bagi orang Israel pada saat itu, angka 13 adalah angka keberuntungan. Karena apa? Karena dari angka 13 itulah tembok Yeriko runtuh dan mereka bisa masuk. Angka itu menjadi sial bagi orang yang tidak disertai Tuhan. Percuma kamu pakai angka-angka yang hoki, angka 7 misalnya, atau angka apalah yang orang percaya angka yang hoki. Tapi kalau Tuhan tidak menyertaimu, sia-sialah di Mazmur 127. Sia-sialah orang membangun kota kalau Tuhan tidak membangunnya. Sia-sialah orang membangun rumah, menjaga rumah kalau rumah itu tidak Tuhan jaga. Percuma. Jadi jangan percaya ya. Yang kedua, percaya akan budaya yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Nah, ini juga kita harus tahu bahwa kita harus lebih menuhankan firman Tuhan daripada budaya-budaya kita. Misalnya seperti kalau saya sebagai orang Batak ya, yang mungkin percaya kepada Roro Opung yang bisa diajak ngobrol, nah itu sudah tidak bisa lagi. Apalagi ada satu statement yang mungkin orang Batak itu pernah dengar juga lah, karena saya pun juga dikasih tahu sama saudara saya. Tahu nggak Yoel, kalau sebelum ada agama, adat itu sudah ada. Adat itu sudah ada, makanya kita harus lebih menaati adat daripada agama. Nah, lalu di dalam, saya tidak membalas perkataan dari saudara saya, tapi saya dalam hati itu kayak apa ya, kayak punya pemikiran itu, pikiran saya kayak ngomong, sebelum ada segala sesuatu dalam dunia ini, firman Tuhan lebih dulu ada. Karena agama itu hanyalah cara pandangan dari manusia itu sendiri. Sedangkan bicara tentang kekristenan lah, contohnya kita nggak usah ke agama lain. Misalnya dibilang agama Kristen. Kristen itu bicara tentang hubungan, bukan hanya sekedar agama. Makanya jangan heran kenapa ada orang Kristen atau orang yang beragama Kristen, oh dia jahat ya, itu dia nggak kenal Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan percaya kepada budaya yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Misalnya teman-teman percaya kepada zodiak, percaya kepada shio-shio, atau percaya kepada feng shui, ya. Sekali lagi, ini menurut pandangan firman Tuhan. Ya, kalau teman-teman atau yang di luar dari Kristen mau percaya silakan. Itu terserah. Mau percaya ini juga silakan, bersyukur kalau teman-teman mau percaya. Tapi ini yang sering sekali dipercayai. Waduh, kalau shio gua ini nggak cocok sama dia nih. Oh, zodiak gua nggak cocok sama dia nih. Di dalam Yesus, apapun mau dibilang shio, mau dibilang zodiak nggak cocok atau apa, Tuhanlah yang harus menjadi sandaranmu. Kenapa? Kalau bukan Tuhan, sia-sialah kamu semua. Kenapa kita tidak perlu mempercaya ini lagi? Karena Tuhan sudah menebus hidup kita. Di kayu salib dia sudah menebus kita, yang artinya apa? Kita hanya mengikuti kata-kata Tuhan. Firman-Nya dia ialah iya dan amin. Yang artinya apa? Kalau kita ikut caranya dia, mau dunia ngomong nggak bisa, tapi kalau Tuhan bilang bisa, pasti bisa. Tapi kalau orang mengatakan bisa dan bisa, tapi kalau Tuhan bilang tidak akan pernah terjadi dalam hidupmu. Karena yang menciptakan segala sesuatu dari awal mulanya, nenek moyang di atas segala nenek moyang, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu diciptakan karena firman-Nya. Jadi kita harus lebih percaya di atas segala-galanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yaitu firman Tuhan. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus. Tak perlu lagi percaya, oh kalau zodiak gue begini, maka
Saya pernah baca sih waktu itu ada yang bilang kata kalau zodiak ini ya itu katanya murah selingkuh atau apalah namanya. Aduh kasihan sekali. Karena siapa tahu orangnya itu setia tapi karena dia punya mindset, wah zodiakku begini, gue jeleknya begini ya udahlah. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna. Memang manusia sekarang ini saat ini tidak sempurna, tapi karena ada Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita supaya kita bisa sempurna serupa dengan Dia. Makanya jangan percaya lagi mitos-mitos seperti ini atau kayak orang-orang di luar sana. Saya berdoa dalam nama Yesus, ya. Sekali lagi saya katakan, saya bolong kembali supaya jangan sampai kamu salah paham. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Tapi bagi saya lebih mempercayai apa yang Tuhan saya katakan. Gitu. Ibaratnya kalau kamu bertemu dengan orang baru, mana yang kamu lebih percayai? Orang tuamu sendiri atau orang yang kamu baru kenal? Tuhan Yesus. Itu kita bukan bicara soal kenal atau nggak kenal lagi. Itu bukan bicara soal tahu atau nggak tahu. Dia pencipta langit dan bumi. Hidupnya lebih lama daripada yang lain. Kita harus lebih tahu. Kita harus lebih kenal Dia, harus lebih percaya Dia, karena Dia lebih dulu. Dia sudah membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Nah kita perlu mempercayai Dia. Yang terakhir adalah, percaya akan takdir jelek itu sudah diatur sama Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk kepada manusia. Karena itulah yang dikatakan di dalam firman-Nya. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganmu bukanlah rancanganku. Rancanganku bukanlah kecelakaan tapi damai sejahtera. Tuhan Yesus pasti memberikan rancangan yang baik setiap anak-anaknya termasuknya pacaran. Jadi jangan pernah berpikir kamu, apalagi kalau kamu misalnya putus dengan pacarmu, itu karena takdir Tuhan. Tuhan gak pernah menakdirkan seorang manusia harus jatuh dalam dosa. Itu karena kesalahan kita sendiri. Tuhan tidak pernah menakdirkan seseorang harus masuk neraka. Itu karena pilihanmu sendiri. Ketika kamu masuk surga, ketika kamu masuk neraka, itu bukan suatu kebetulan, itu adalah pilihanmu. Tuhan menciptakan neraka itu untuk iblis. Tapi tidak sedikit manusia yang mengikuti caranya dia. Akhirnya apa? Yang masuk pertama kali neraka itu. Ironisnya adalah manusia yang disebut dengan antikris. Belum si Lucifer itu. Jangan percaya lagi kepada takdir-takdir yang jelek atau gimana. Gini loh ya, kita memikirkan yang baik aja. Kita pikirkan yang baik nih, yang buruk tetap datang kok. Apalagi kalau kita udah berpikir buruk. Gak bisa. Jangan. Makanya serahkanlah segala sesuatu ke dalam tangannya. Firman Tuhan mengatakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ketika kamu pacaran, jangan udah punya setup. Kayaknya kita baru setahun, baru 2 tahun deh. Makanya gak ada berantem. Dengan kata lain, kamu sudah mempersiapkan kalau kamu ingin berantem gitu loh. Jangan pernah berpikir, jodoh gue kayaknya bukan dia. Lalu akhirnya apa? Cerai. Cerai itu adalah caranya Tuhan. Di dalam Yesus gak ada seperti itu. Kalau kamu cerai, itu karena dirimu sendiri. Mungkin karena dari awalnya kamu sudah dikasih tahu sama orang tuamu, atau sama keluargamu, atau sama siapapun itu, jangan sama dia, jangan sama dia. Tapi kamu mengatakan ini demi cinta. Ternyata ketika masuk ke dalam pernikahan, kamu malah selalu dipukuli oleh suamimu. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena itu karena dirimu sendiri. Tapi inilah kabar baiknya. Siapa yang datang kepada Yesus pasti bisa dipulihkan. Itulah betapa baiknya Tuhan itu. Aduh, kalau sampai kamu gak percaya Yesus itu sayang banget. Percayalah kepada Yesus. Kamu apapun sekarang. Apalagi kalau yang masih percaya kayak begini hari ini juga. Mulailah bertobat dan minta ampun sama Tuhan Yesus. Mari semua kita berdoa. Hamba berdoa ya Bapak bagi setiap mereka yang mungkin masih percaya takayun. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berikan mereka keyakinan bahwa hanya firman Tuhan yang akan terjadi. Bukan karena kata-kata dunia. Kenapa dunia ini bisa terjadi? Itu karena Engkau yang mengizinkannya Tuhan Yesus. Karena itulah pilihan dunia ini. Tapi hamba berdoa dalam nama Yesus bagi mereka yang sungguh-sungguh mau mendengarkan. Agar mereka datang kepadamu. Hari ini Tuhan ampuni mereka ya Bapak. Kalau mereka masih percaya kepada apa yang dikatakan dunia ini Tuhan Yesus. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Agar mereka Engkau kuatkan, Engkau pulihkan. Apalagi bagi mereka mungkin yang sedang punya pemikirannya. Aduh kayaknya gue gak cocok oleh karena zodiak atau karena suatu apapun itu. Hamba berdoa dalam nama Yesus agar mereka tidak lagi memikirkan hal yang demikian, tapi karena nama Tuhan, karena Tuhan yang ada dalam pacaran mereka, maka mereka bisa langgeng dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you and God bless you.